يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menuntut ilmu. Semoga perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Semoga teman-teman sekalian masih sabar, ya. Masya Allah, belajar dari pagi sampai saat ini. Gimana? Masih semangat semua? Dari suaranya lemes kayaknya. Udah pada capek kayaknya. Gimana? Semangat semua? Masya Allah. Baik. Kita akan membahas tentang fikih puasa. Ketahuilah bahwa seluruh amal ibadah, jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi di dalamnya dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukannya hanya untuk Allah, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ingin dipuji oleh orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan dalam urusan beragama. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satu hal pun yang bisa mendekatkan diri kalian ke dalam surga dan bisa menjauhkan diri kalian dari neraka kecuali seluruhnya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya telah jelas, semuanya telah terang benderang. Bahkan 3 bulan sebelum Nabi SAW wafat, beliau mengatakan di Haji Wada pada saat berkhutbah di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 dari kenabian, 3 bulan sebelum Nabi SAW wafat. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Taraktukum ala mithlil bayda." Sesungguhnya aku akan meninggalkan kalian dalam kondisi terang benderang. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Malamnya bagaikan siang dan tidak ada orang yang tersesat kecuali dia adalah orang yang binasa. Karena saking jelasnya agama, saking rincinya agama, sehingga itu yang Nabi katakan, tidak ada yang tersesat kecuali orang yang binasa. Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua puasa Ramadan, maka Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara kita berpuasa. Apa saja aturan-aturannya, batasan-batasannya, apa syarat-syaratnya, apa rukun dari melaksanakan ibadah puasa, itu semua telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para ulama yang datang setelah beliau wafat. Sehingga pada kesempatan kali ini, ya, di sesi ini kita akan mempelajari bersama tentang fikih puasa Ramadan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat adalah hajjul bait, pergi haji. Dan yang kelima adalah shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan.
Ya, sebagian riwayat menyebutkan puasa dulu baru haji, di riwayat yang lain haji dulu baru puasa. Intinya adalah bahwa puasa Ramadan masuk dalam kategori rukun Islam, yaitu pondasi keislaman seseorang. Sehingga orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, dia melakukan dosa yang sangat besar. Sekali lagi, orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang benar, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Perhatikan hadisnya baik-baik. Nabi SAW mengatakan, pada saat suatu malam, aku diajak oleh 2 malaikat untuk pergi ke suatu malam, ke suatu tempat. Sehingga ini adalah mimpi dari Nabi SAW, dan mimpi Rasulullah adalah wahyu. Kata Nabi Muhammad SAW, aku pun diajak ke suatu tempat yang terjal sekali. Seakan di hadapanku ada sebuah gunung. Kemudian 2 malaikat ini naik ke atas gunung dengan mudah. Maka aku ingin mengikuti mereka, akan tapi aku merasa kesulitan. Maka 2 malaikat ini membantuku untuk naik ke atas gunung tersebut. Pada saat aku berada di dataran yang paling atas di gunung tersebut, maka kata Nabi SAW, "Idza kuntu fi sawa'il jabal, idza bi aswatin syadidah." Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Maka Nabi bertanya kepada malaikat yang mengantarnya, "Ma hadhil aswat?" Suara-suara apa ini? Maka malaikat ini mengatakan, "Qalu hadza iwa'u ahlin nar." Ini adalah teriakan penghuni neraka yang sedang diazab. Thumma intalaqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqin bi araqibihim mushaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum dama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tiba-tiba aku dibawa oleh malaikat tersebut menuju lokasi suara itu terdengar. Pada saat sampai di sana, kata Nabi, tiba-tiba aku melihat orang-orang yang mereka diikat kaki mereka di atas, kepala mereka di bawah. Kemudian di samping mulutnya, di samping kedua mulutnya dirobek dan mengeluarkan darah yang sangat banyak sekali. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Man haula?" Siapa mereka? Kata malaikat ini, "Haula illadzina yuftirun qabla tahillata shaumihim." Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya berbuka. Bayangkan. Sebelum maghrib, dia sudah buka puasa. Azabnya seperti itu. Bayangkan. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah azab untuk orang yang berpuasa, tapi nggak selesai. Paham ya? Maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak berpuasa sama sekali? Dia memulai harinya dengan tidak berpuasa. Maka tentu azabnya akan lebih pedih daripada apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ya, baik. Insyaallah kita akan mempelajari tentang fikih puasa lewat syarat-syarat wajib puasa dan rukun puasa. Ya, karena syarat-syarat wajib puasa dan rukun-rukun puasa ini turunannya adalah fikih untuk memahami puasa secara utuh. Pembahasan yang pertama adalah apa saja syarat-syarat wajib puasa. Syarat yang pertama adalah muslim. Sehingga puasa tidak akan diterima oleh seorang yang kafir. Ya, maka pada saat seseorang mau berpuasa, mau mendapatkan pahala dari puasanya, maka syarat yang pertama adalah dia adalah seorang muslim. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah baligh. Sehingga yang diwajibkan puasa adalah muslim yang sudah mencapai usia baligh. Sehingga jika dia belum mencapai usia baligh,
maka belum terjatuh kepadanya kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Dan apa tanda bahwa seseorang itu dikatakan sudah baligh? Maka ada beberapa tanda yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah munculnya bulu kemaluan. Kemudian yang kedua adalah mimpi basah. Kemudian yang ketiga adalah mencapai umur 15 tahun. Mencapai umur 15 tahun. Kemudian yang keempat adalah haid. Yang keempat adalah haid. Tentu haid ini khusus untuk wanita. Nah, dari 4 tanda ini, mana saja yang muncul terlebih dahulu, itu yang menentukan bahwa dia sudah baligh. Mana saja yang muncul terlebih dahulu, itu yang menentukan bahwa dia sudah baligh. Kalau ternyata tidak muncul bulu kemaluan, tidak juga mimpi basah, tidak juga haid, maka pada saat sampai di umur 15 tahun, dikatakan bahwa dia sudah baligh. Dan kalaupun dia belum berumur 15 tahun, tapi ada salah satu dari 3 tanda tersebut, maka dikatakan dia juga sudah baligh. Contohnya jika ada anak perempuan yang keluar darah haid pada saat umurnya 10 tahun. Sudah baligh atau belum? Sudah. Padahal belum umur 15 tahun. Kenapa? Karena sudah ada tanda yang lain. Paham ya? Walaupun di bawah itu, contoh ada anak perempuan haidnya umur 9 tahun. Dia otomatis menjadi baligh. Walaupun umurnya belum 15 tahun. Paham sampai di sini? Sehingga ini adalah syarat yang kedua, yaitu baligh. Akan tetapi, tentu sebagai orang tua, hendaknya bersemangat untuk mendidik anak-anaknya agar dikenalkan kepada kewajiban-kewajiban agama. Oleh karena itu dalam konteks sholat, Nabi SAW mengatakan, Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada saat umur mereka 7 tahun. 7 tahun sudah baligh atau belum biasanya? Belum. Tapi Nabi SAW memerintahkan kita, orang tua, untuk memerintahkan anak kita agar mengajak mereka melaksanakan sholat pada saat umur mereka masih 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar, dan pukullah mereka pada saat mereka sudah sampai umur 10 tahun. Tentu maksud dari memukul di sini kata para ulama adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Sehingga nggak boleh memukul di area yang sensitif yang berbahaya dan tidak boleh memukul sampai berbekas. Nggak boleh. Ya, pukulan itu untuk menunjukkan bahwa orang tuanya sedang marah karena urusan agama. Ya, marah karena urusan agama. Ya, karena sebagian orang tua mereka marah dalam urusan-urusan yang sepele, marah dalam urusan-urusan yang nggak pantas untuk marah. Bagian urusan sholat nggak pernah marah ke anaknya. Bagian urusan agama nggak pernah marah sama anaknya. Tapi urusan-urusan yang remeh, anaknya nggak mau makan, anaknya nggak mau diajak jalan-jalan, ngomel-ngomel ke anaknya. Ya, sehingga di sini orang tua harus mengerti kapan dia boleh marah, kapan dia harus menahan amarahnya. Ya, jangan sampai marah dalam kondisi-kondisi yang tidak pantas untuk marah. Sehingga maksudnya adalah bahwa Nabi SAW dalam konteks sholat memerintahkan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita agar terbiasa untuk beribadah kepada Allah padahal mereka masih kecil dan belum baligh. Dan begitu juga halnya dalam masalah berpuasa. Ya, dan penyebutan umur 7 tahun oleh Nabi SAW, sebagian ulama mengatakan itu adalah umur tamyiz. 7 tahun adalah umur tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah pada saat si anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tamyiz adalah pada saat si anak bisa kita ajak bicara. Tamyiz adalah pada saat si anak bisa kita berikan tugas-tugas. Kita suruh ke warung, dia bisa. Kita suruh ambilin ini, itu bisa. Dia bisa bercerita kepada kita. Berarti anak ini sudah sampai umur tamyiz. Kebanyakan anak-anak masuk ke umur tamyiznya itu sekitar umur 7 tahun. Dan para ulama mengatakan terkadang lebih dari itu, terkadang kurang dari itu. Sehingga setiap anak itu berbeda-beda. Sehingga maksudnya adalah, walaupun anak kita belum baligh, kalau dia sudah mencapai umur tamyiz, sekiranya dia sudah punya
keinginan, sudah bisa diajak bicara, sudah bisa diajak dialog, sudah bisa untuk diperintahkan dengan perintah-perintah yang bermacam-macam, maka perintahkan anak kita untuk berpuasa. Perintahkan anak kita untuk berpuasa. Dan syariat puasanya jangan dirubah, ibu bapak sekalian. Karena biasanya orang-orang tua nih, pada saat ngajarin anaknya puasa, syariat puasanya dirubah. Yang tadinya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, berubah dari terbit fajar sampai azan zuhur. Ini adalah syariat khusus anak-anak. Maka perlu diketahui bahwa syariat Islam yang kita sampaikan kepada anak kita, jangan dirubah sama sekali. Sampaikan kepadanya secara utuh. Bahwa puasa Ramadan, tata caranya seperti ini. Yang dibolehkan ini, yang tidak dibolehkan ini, yang membatalkan apa saja, itu dijelaskan kepada anak kita. Akan tapi kita berikan pemahaman juga. Tapi kalau kamu nggak kuat, kamu boleh berbuka. Nggak masalah. Kamu kuatnya cuma sampai asar, silahkan makan pada saat waktu asar. Kamu kuatnya cuma sampai waktu zuhur, silahkan makan pada saat waktu zuhur. Ya karena memang mereka belum diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga maksudnya adalah kita berikan penjelasan kepada anak-anak kita tentang puasa secara utuh. Kalau pada akhirnya dia nggak bisa melanjutkan puasa, nggak masalah. Kalau pada akhirnya kemudian dia hanya bisa sampai waktu zuhur, itu nggak masalah. Seperti itu. Dan tentu para orang tua nggak mau rubah syariat sebetulnya. Ini bercanda aja ya. Karena bahaya ya, merubah syariat itu sangat berbahaya. Dosa besar bahkan bisa sampai pada derajat kekufuran ya. Akan tapi maksudnya adalah bahwa sebaiknya kita menjelaskan kepada anak-anak kita tata cara puasa secara utuh. Baik, kemudian syarat yang ketiga dan dalil dari syarat yang kedua, dalil dari syarat yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalathah. Sesungguhnya pena yang mencatat dosa-dosa itu diangkat kepada 3 orang. Nggak dicatat dosanya. Siapa mereka? Yang pertama adalah anin naim hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Kalau lagi tidur kemudian mengigau kemudian berbuat dosa. Ada gak yang ngigo berbuat dosa? Mungkin dia ngigo terus ngomongin orang gitu ya. Ghibahnya saat ngigau. Nggak dosa. Tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian yang kedua, wa 'anis sabiyyi hatta yablugh. Anak yang masih kecil itu tidak dicatat dosanya sampai dia beranjak baligh. Kalau sudah baligh baru dicatat sama Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang dilakukan. Adapun pahala jika dia melakukan amal-amal ibadah dengan benar, maka tercatat pahala. Ya lihat bagaimana mulianya Islam, baiknya Islam, ya bahwa anak kecil walaupun dia belum baligh, kalau dia melakukan amalan ketaatan, kebaikan-kebaikan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau berdosa tidak dicatat dosa. Baik. Kemudian yang ketiga, wa 'anil majnun hatta ya'qil. Kata Nabi SAW, dan yang ketiga adalah orang yang hilang akalnya, gila sampai dia sadar. Sampai dia sadar atau berakal kembali. Kalau berakal kembali, sadar, sehat kembali, jadi waras, maka kembali jatuh kepadanya kewajiban-kewajiban agama. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Syarat yang ketiga adalah berakal. Dalilnya adalah dalil yang sama dengan syarat yang kedua tadi. Nabi SAW mengatakan, pena mencatat dosa diangkat atas 3 orang. Yang pertama orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang masih kecil sampai dia beranjak baligh. Dan yang ketiga orang yang gila sampai dia berakal. Ya sehingga pada saat seseorang itu hilang akalnya, maka dia tidak diwajibkan untuk puasa. Tidak jatuh kepadanya kewajiban puasa. Kemudian syarat yang keempat adalah muqim. Syarat yang keempat adalah muqim.
Syarat yang keempat adalah muqim atau tidak dalam keadaan safar. Ya, dalam kurung tidak dalam keadaan safar. Itu yang disebut dengan iqamah. Iqamah atau muqim itu tidak dalam keadaan safar. Ya. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 184. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit di antara kalian atau dalam kondisi safar, maka boleh untuknya tidak berpuasa dan diwajibkan untuk mengganti di hari yang lain. Ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia wajib untuk mengganti di hari yang lain. Ya, sehingga berdasarkan ayat ini, teman-teman sekalian, bahwa seorang musafir, kalau dia sedang bersafar, dia boleh memilih antara puasa atau tidak. Karena ayat ini bukan larangan untuk berpuasa bagi musafir, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang yang sedang bersafar untuk tidak berpuasa. Ya, sehingga para ulama menyatakan bahwa seorang musafir boleh memilih antara puasa atau tidak. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan safar. Fayasumu shaim wa yuftirul muftir. Sebagian ada yang berpuasa, sebagian lagi ada yang tidak berpuasa. Lihat, ini yang bersafar Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Ternyata di antara mereka ada yang berpuasa, di antara mereka ada yang tidak berpuasa. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Fala ya'ibu ba'duhum ala ba'din." Dan mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang berpuasa tidak menyalahkan yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa tidak menyalahkan yang berpuasa. Sehingga ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dijadikan dalil oleh para ulama yang menjelaskan bahwa orang yang sedang safar boleh memilih antara puasa atau tidak. Kemudian hadis lain yang sahih juga, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah bercerita, ada seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Amr al-Aslami. Hamzah bin Amr al-Aslami adalah sahabat Nabi yang sering sekali berpuasa. Dan dia punya fisik yang kuat, sehingga mampu untuk berpuasa walaupun dalam kondisi bersafar. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, "A'asumu fis safar?" Wahai Rasulullah, apakah aku harus puasa pada saat aku bersafar? Apa kata Nabi SAW? "In syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'aftir." Kalau engkau mau puasa, silahkan. Kalau engkau tidak mau puasa, silahkan. Lihat, ini fatwa dari Rasulullah SAW. Ya, dan ini hadis sangat gamblang sekali. Nabi SAW mempersilahkan Hamzah bin Amr al-Aslami untuk memilih sesuai kehendaknya. Mau puasa silahkan, mau tidak berpuasa silahkan. Tayyib. Maka para ulama menyebutkan, ini adalah yang tadi dipaparkan adalah hukum secara umum. Hukum secara umum. Kemudian ada hukum-hukum secara khusus sesuai dengan keadaan masing-masing orang. Ada hukum-hukum secara khusus sesuai dengan keadaan masing-masing orang. Saya akan menyebutkan beberapa keadaan serta hukumnya. Keadaan yang pertama adalah jika seseorang yang sedang bersafar, kondisinya kalau dia berpuasa, maka menjadikannya mendapatkan mudarat. Ya, dia sekarang lagi bersafar. Kalau dia berpuasa, mungkin dia awalnya puasa, kemudian di tengah jalan dia nggak kuat, bahkan bisa menjadikan dirinya mendapatkan mudarat.
Tadi kita katakan hukum asalnya boleh memilih ya, boleh puasa, boleh tidak. Nah, orang ini kalau dia lanjutkan puasa pada saat bersafar, dia bisa mendapatkan mudarat. Mendapatkan mudarat itu bisa jadi dia sakit, bisa jadi dia terkena sesuatu yang membahayakan dirinya, ya, atau pingsan misalnya dan lain sebagainya. Maka hukum berpuasa pada keadaan seperti ini adalah haram. Gak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh seseorang memberikan mudarat kepada orang lain dan mudarat kepada dirinya sendiri. Ya, sehingga kalau seandainya seseorang sedang bersafar, kemudian dia mau berpuasa, mencoba untuk puasa, akhirnya dia berpuasa. Ya, apalagi kalau safarnya misalnya menyulitkan ya. Dan kita lihatnya setiap kali hari-hari mudik sebelum lebaran, ada sebagian kaum muslimin, subhanallah, dari Jakarta ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur pakai motor. Betul tidak? Kita dapatkan ya, sebagian orang safarnya dengan motor, dan ini cukup menyulitkan. Kalau seandainya dia memaksakan untuk berpuasa dan fisiknya nggak terlalu kuat, lantas menjadikan orang tersebut mendapatkan mudarat, maka haram baginya untuk berpuasa. Nggak boleh, dia harus berbuka. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bercerita bahwa kami pernah bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan safar ya amal fathi ila Makkah. Pada saat kami ingin membebaskan kota Makkah, menaklukkan kota Makkah. Waktu itu Nabi SAW bersama 10.000 pasukan. Dan antum bayangkan ya, ternyata Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, Nabi berperang dalam kondisi di tengah-tengah bulan Ramadan. Lagi berpuasa. Kemudian Jabir mengatakan, fasama hatta balagha qura'al ghamim. Fasama an-nas. Ya, Nabi SAW puasa dan orang-orang yang bersama Nabi SAW juga berpuasa. Sampai pada saat kita sampai di satu tempat yang bernama Qura'ul Ghamim, da'a biqadahin min ma. Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil air minum. Farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilaih. Kemudian Nabi SAW mengangkat air minum itu ke atas seperti ini. Sehingga orang-orang semuanya melihat Nabi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Tsumma syariba. Kemudian Nabi SAW minum. Membatalkan puasa beliau. Nabi batalkan puasanya. Ya, maka akhirnya sahabat-sahabat Nabi mereka pun membatalkan puasa mereka. Kenapa? Nabi mengetahui bahwa ini adalah kondisi yang sulit jika dipaksakan untuk berpuasa. Bisa-bisa terkena mudarat pada saat seseorang memaksakan puasa dalam kondisi dia mau berperang. Sehingga ijtihad dari Nabi SAW, Nabi SAW berbuka, ya, minum agar sahabat-sahabatnya mengikuti Nabi SAW. Ini karena kondisinya sulit. Subhanallah, sebagian sahabat gak mau berbuka, tetap puasa. Akhirnya salah seorang sahabat datang ke Nabi SAW melaporkan hal tersebut. Inna ba'dhan nas qad sham. Wahai Rasulullah, sesungguhnya masih ada sebagian rombongan safar, sebagian pasukan perang yang gak mau berbuka. Mereka tetap berpuasa. Apa kata Nabi? Ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Antum bayangkan, maksiatnya ngapain? Puasa ya. Sehingga bukan puasanya yang maksiat, akan tapi pada saat dia memberikan mudarat kepada dirinya sendiri. Paham ya? Jangan sampai salah paham nih antum. Ada ustadz yang bilang puasa maksiat gitu. Ya bukan puasanya, tapi pada saat mereka memberikan mudarat kepada diri mereka sendiri. Tadi di awal saya sebutkan dalilnya. Nabi SAW mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh seorang memberikan mudarat kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri. Ya itulah kenapa kemudian Nabi mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah keadaan yang pertama. Jika berpuasa menjadikannya mendapatkan mudarat, maka hukum berpuasa pada keadaan ini adalah haram. Kemudian yang kedua, jika keberatan untuk berpuasa dan berbuka lebih mudah baginya, akan tetapi tidak menyebabkan mudarat kepada dirinya.
Kalau yang pertama memberikan mudarat pada dirinya. Kalau yang kedua berat tapi nggak memberikan mudarat. Paham maksudnya ya? Agak sulit memang. Pada saat dia bersafar dan puasa itu lebih sulit baginya daripada pada saat dia tidak sedang bersafar. Maka dalam kondisi seperti ini yang lebih afdal adalah berbuka. Tapi tidak haram berpuasa baginya. Paham ya? Berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama nggak boleh puasa, wajib berbuka. Kalau yang kedua, lebih afdal pada saat dia berbuka. Tapi kalau dia tetap mau berpuasa, dibolehkan, nggak masalah. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah memberikan syariat keringanan untuk orang-orang yang bersafar, kecuali untuk memudahkan hamba-hambanya pada saat berpuasa. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan ayat ini Allah sampaikan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum-hukum berpuasa di surat Al-Baqarah. Ya, sehingga maksudnya adalah jika seseorang keberatan untuk berpuasa tapi tidak memberikan mudarat pada dirinya dan berbuka lebih mudah baginya, maka yang lebih afdal adalah berbuka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan baginya. Itu keadaan yang ketiga. Kemudian keadaan yang kedua, Keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga adalah berpuasa baginya tidak menyulitkan sama sekali. Sehingga sama keadaannya antara puasa atau berbuka. Nggak ada bedanya. Sebagian orang subhanallah safar, tapi safarnya sangat mudah. Ya, dia kalau kebetulan kemudian rumahnya dekat airport gitu ya. Dari Jakarta, Cengkareng, dia mau terbang ke Semarang. Subhanallah tujuannya juga rumah yang dekat airport di Semarang. Dia ke airport, kemudian naik pesawat, sampai di Semarang, sama sekali. Tidak merasa kesulitan sama sekali. Dia puasa atau tidak puasa, dua-duanya sama baginya. Tidak ada kesulitan sama sekali. Nah, kondisi yang seperti ini, kita sudah sepakat tadi, bahwa orang yang safar boleh memilih. Ya, kita sudah sepakat. Banyak dalil-dalil yang tadi kita sudah sebutkan. Boleh memilih, mau puasa, mau tidak boleh. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, orang yang semacam ini, di keadaan yang ketiga, mana yang lebih afdal bagi dirinya? Apakah lebih baik dia berpuasa dalam kondisi safar, atau sebaiknya dia tidak berpuasa, mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran? Nah, bagaimana menurut antum? Puasa atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Dan memang benar ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, para ulama berselisih pendapat. Sebetulnya mana yang lebih afdal? Apakah dia mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga dia tidak berpuasa atas dasar mengambil keringanan dari Allah. Dan kita katakan tadi Nabi SAW pada saat ada sahabat yang bertanya, apa kata Nabi? Terserah, mau puasa boleh, nggak puasa boleh. Ya. Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Apakah orang yang puasa saat safar tidak menyulitkannya sama sekali, sehingga sama keadaannya antara yang puasa dengan yang berbuka? Maka pendapat yang lebih sahih adalah bahwa yang terbaik baginya adalah berpuasa. Yang terbaik baginya adalah tetap berpuasa. Kenapa demikian? Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW saat beliau bersafar, beliau tetap berpuasa. Kecuali jika ada mudarat yang tadi kita sebutkan. Ya, Nabi SAW minum, memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk minum. Tapi dalam kondisi
Secara umum, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berpuasa. Ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Darda radhiyallahu anhu ardah, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi syahri Ramadan. Sesungguhnya kami pernah bersafar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari bulan Ramadan. Untuk melihat ya hadis-hadis yang terkait tentang masalah ini, rata-rata semua kisah para sahabat yang pernah bersafar sama Nabi SAW saat puasa. Ya makanya para ulama mengatakan agama ini nggak mungkin sampai kepada kita kecuali lewat para sahabat. Disitulah kemudian kita wajib untuk beragama dengan caranya, metodenya para sahabat. Karena mereka orang-orang yang paling mengerti tentang beragama. Lihat betapa banyak hadis-hadis yang kita dapatkan ternyata semuanya adalah kisah Nabi SAW bersafar dengan para sahabat. Kemudian ya Abu Darda mengatakan pada saat itu panas terik sehingga sebagian sahabat meletakkan pakaiannya di atas kepalanya untuk menutupi rasa panas. Wa ma fina shaim illa Rasulullah wa Abdullah bin Rawahah. Sesungguhnya di antara rombongan safar ini tidak ada yang berpuasa kecuali dua orang. Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Rasulullah tetap puasa. Ya, dan inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian kalau seseorang ya sedang bersafar dalam kondisi yang tidak menyulitkan bagi dirinya, maka yang terbaik baginya adalah tetap berpuasa. Ini adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena ini merupakan bentuk dari bersegera dalam ketaatan. Dan di banyak ayat, di banyak hadis, kita diperintahkan untuk bersegera dalam ketaatan. Ya, sehingga ketaatan itu tidak diakhirkan. Pada saat kita punya uang untuk sedekah, segerakan. Kita punya uang untuk pergi haji, segerakan. Kita punya uang untuk berangkat umroh, segerakan. Sholat, disegerakan. Tepat pada waktunya. Begitu juga dengan puasa. Ya bahwa karena ini merupakan bentuk dari bersegera dalam ketaatan. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada amal ibadah yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara barometer untuk menentukan kualitas ibadah seseorang adalah waktu yang dia melakukan ibadah tersebut. Kata para ulama ada 3 barometer untuk meningkatkan kualitas ibadah. Yang pertama adalah keikhlasan yang ada dalam hati. Semakin ikhlas, kualitasnya semakin bagus. Dan bisa melipat gandakan pahala. Yang kedua adalah tempat dilakukannya ibadah tersebut. Itu menentukan juga pahala yang didapat dan kualitasnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, وَصَلَاتٌ فِي مَسْجِدِ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ. Sesungguhnya sholat 1 kali di masjidku ini lebih baik daripada 1000 sholat. Lihat, yang membedakan antara 1000 sholat pahalanya atau 1 sholat apa? Tempat. Wasalatun fil masjidil haram khairun min mi'ati alfi salah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan sesungguhnya salat 1 kali saja di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali salat. Yang menentukan apa? Tempat. Kita membaca Al-Quran di tempat yang mulia, di masjid misalnya, lebih afdal daripada kita membacanya di tempat yang lain. Sehingga itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah waktu. Ya, pada saat kita melakukan suatu ibadah di waktu-waktu tertentu, itu lebih afdal daripada waktu-waktu yang lain. Seperti doa misalnya di sepertiga malam terakhir, doa di antara azan dan iqamah. Sehingga waktu itu juga salah satu barometer untuk melipat gandakan pahala dan menentukan kualitas sebuah ibadah. Sehingga bulan Ramadan itu lebih afdal daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga pada saat kita melakukannya di bulan Ramadan itu lebih mulia daripada, lebih afdal daripada diundur sampai di bulan-bulan berikutnya. Kemudian alasan yang keempat adalah, ada yang tahu alasan keempat apa? Kenapa kok lebih diutamakan puasa di bulan Ramadan daripada kenapa diutamakan dia tetap berpuasa daripada tidak berpuasa? Ya, umur, nggak tahu umur Pak ya. Baik, itu mungkin masuk ke bersegera dalam ketaatan ya.
Yang keempat adalah bahwa puasa di bulan Ramadan itu lebih mudah daripada puasa di bulan-bulan yang lain. Betul tidak? Subhanallah, bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial Bapak Ibu sekalian. Sebagian orang sholat subuhnya selalu telat. Kecuali di bulan Ramadan. Betul tidak? Masjid-masjid sholat subuh di hari-hari biasa berapa shaf kira-kira? Di Al-Istiqomah berapa shaf? 3-4 ya. Di bulan Ramadan sampai keluar-keluar. Betul tidak? Sehingga semangat kaum muslimin untuk beribadah itu sangat besar. Dan ini sebuah kebaikan. Jangan diledekin ya. Yang pada semangat di bulan Ramadan, ini kebaikan ya kawan. Ini sebuah kebaikan, berarti hatinya masih hidup. Bisa ditegur dengan Ramadan. Masuk ke bulan Ramadan dia semangat. Alhamdulillah. Maksimalkan rasa semangat kita untuk beribadah, nggak masalah. Ya, sehingga ini kebaikan dari bulan Ramadan. Mungkin sudah disebutkan sama ustadz-ustadz yang menjelaskan di sesi-sesi yang sebelumnya ya, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dibuka rahmat Allah seluas-luasnya, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk melaksanakan ketaatan itu jauh lebih mudah daripada dilakukan pada saat selain bulan Ramadan. Ya. Sehingga ini adalah 4 alasan mengapa ya puasa itu lebih afdal daripada tidak berpuasa bagi orang yang bersafar dan dia tidak mendapatkan kesulitan untuk berpuasa. Ya, dan pendapat ini dengan alasan-alasannya saya nukil dari kitab Syarhul Mumti', dan ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini yang beliau sebutkan. Tayyib. Kemudian ini yang berkaitan dengan fikih puasa pada saat safar. Kemudian ada beberapa catatan. Ya, di antaranya adalah bahwa safar yang dibolehkan untuk berbuka adalah safar mubah, bukan safar maksiat. Safar yang dibolehkan untuk berbuka adalah safar mubah, bukan safar maksiat. Tayyib. Kalau safarnya dia mau mengunjungi orang tuanya, mau mudik misalnya, ini hukumnya mubah, boleh. Atau dia safar mau thalabul ilm, mau menuntut ilmu, mau hadir sebuah daurah, sebuah kajian misalnya, harus ke Bandung, harus ke Jawa Tengah, nggak masalah. Umroh apalagi, boleh. Tapi kalau safarnya safar maksiat, dia mau jalan-jalan ke luar negeri, ke negeri kafir. Ramadan. Mau ke Amerika. Ke Las Vegas. Kira-kira mau ngapain ke Las Vegas? Mau hadir daurah? Dia mau bermaksiat. Pada saat tujuan safarnya adalah maksiat, maka haram baginya untuk mengambil rukhsah safar. Bukan cuma haram mengambil rukhsah safarnya saja haram. Dia beli tiket pesawat untuk pergi ke tempat tersebut, haram, dia berdosa. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keringanan ini untuk orang-orang yang mau bermaksiat. Sehingga safarnya harus safar yang mubah. Ini catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, safar yang dilakukan tidak boleh karena tujuan ingin berbuka. Ya. Antum siang-siang lapar, gimana nih caranya nih? Subhanallah, dapat ilmu di Masjid Al-Istiqomah tentang fikih puasa. Akhirnya dia naik kereta cepat berangkat ke Bandung. Ke Bandung safar atau bukan? Safar. Nyampe sana alhamdulillah, ya, makan. Balik lagi ke Bogor. Nggak boleh. Kalau tujuannya untuk berbuka, maka haram baginya untuk berbuka. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Karena tujuan untuk berbuka adalah tujuan untuk tidak berpuasa. Tujuan untuk berbuka adalah tujuan untuk tidak berpuasa. Justru kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan.
Tapi kalau ada kondisi yang mengharuskan kita atau menjadikan kita bersafar, itu yang kemudian jadi pengecualian. Bukan kemudian kita sengaja-sengaja pengecualiannya digunakan untuk melegalkan kita agar kita tidak berpuasa. Maka itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya. Syarat yang keberapa? Keempat atau kelima? Ada khilaf lagi nih karangan para ulama. Jangan banyak-banyak khilaf ya. Syarat yang kelima adalah mampu untuk berpuasa. Syarat yang kelima adalah mampu untuk berpuasa. Islam adalah agama yang sangat mudah. Semua orang bisa beragama Islam dengan sempurna. Dalam keadaan seperti apapun, dalam kondisi seperti apapun, semuanya bisa menjalankan agama Islam dengan sempurna. Orang kaya, orang miskin bisa menjalankan agama Islam dengan sempurna. Orang yang tinggal di pedesaan, orang yang tinggal di perkotaan bisa menjalankan agama Islam dengan sempurna. Bagi yang tua, yang muda, yang masih kecil, semuanya bisa menjalankan Islam dengan sempurna. Sehingga dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuat kesulitan di dalam beragama. Enggak ada kesulitan dalam beragama. Ya, kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, pada saat Allah menjelaskan tentang masalah orang yang sedang sakit dan safar, waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, kemudian dia berbuka, maka dia harus mengganti di hari lain. Dibolehkan berbuka. Kemudian di akhir ayatnya Allah mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Sehingga ada orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Sehingga bagaimana rincian hukumnya? Kata para ulama, di antara orang yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Maka orang yang sakit, gugur baginya kewajiban untuk berpuasa. Ya. Dan maksud dari sakit di sini, yang membolehkan seseorang tidak berpuasa adalah sakit yang mengganggunya untuk berpuasa. Atau menyulitkannya untuk puasa. Ya. Jadi kalau sakitnya cuma batuk sedikit, pilek, dia ada luka sedikit di tangannya misalnya, itu sakit bukan? Sakit ya. Tapi itu bukan sakit yang membolehkan dia berbuka, bukan. Tapi sakit yang mengganggu dirinya untuk berpuasa atau menyulitkannya untuk berpuasa. Ya. Sehingga ini bisa dirasakan oleh seseorang yang sudah dewasa ya. Dia bisa tahu bahwa pada saat dia sakit, kemudian dia sulit gitu ya. Dia perlu minum air, perlu makan misalnya, maka boleh untuk tidak berpuasa. Dia lemah, lemas, tidak seperti hari-hari biasanya, silahkan berbuka. Atau dengan rujukan dokter. Dia boleh bertanya kepada dokter, "Dok, kalau saya berpuasa seperti apa? Membahayakan atau tidak? Boleh atau tidak?" Maka dilihat saran dokter seperti apa. Kalau ternyata dokter mengatakan, "Nggak masalah, lanjutkan aja puasanya," maka kita lanjutkan. Akan tapi kalau dokter mengatakan lebih baik berbuka, ini bisa berbahaya, bisa memperparah dan lain sebagainya, maka silahkan berbuka. Ya, kemudian sakit itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sakit yang diharapkan kesembuhannya, dan yang kedua adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang pertama adalah sakit yang diharapkan kesembuhannya, dan yang kedua adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dari mana kita tahu hal ini? Tentu dari ahli, dari dokter. Maksud dari sakit yang diharapkan kesembuhannya adalah sakit yang bisa sembuh. Ya, seperti kita sakit demam misalnya, COVID-19, demam berdarah, tifus,
Itu semua bagian dari sakit-sakit yang diharapkan kesembuhannya. Bahwa dia bisa sembuh, kemudian bisa beraktivitas kembali sebagaimana sedia kala. Maka dalam kondisi sakit yang seperti ini, dia harus mengganti di hari lain nanti. Setelah selesai bulan Ramadan, di bulan Syawal atau bulan-bulan yang berikutnya, dia wajib untuk mengganti hari-hari pada saat dia sakit dan tidak berpuasa. Dan yang kedua, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya adalah pada saat seseorang memiliki penyakit yang menahun, yang mengharuskan dia makan atau minum atau mengkonsumsi obat sehingga dia nggak bisa berpuasa sama sekali seumur hidupnya. Ada tidak yang seperti ini? Ada. Ya, sebagian orang terkena sebuah penyakit nggak bisa dia berpuasa. Divonis oleh dokter bahwa penyakit ini dia harus mengkonsumsi obat setiap berapa jam sekali misalnya. Ya, atau dia nggak bisa lepas dari cairan, harus terus minum misalnya. Atau saya pernah mendapati seseorang, dia nggak bisa mengkosongkan lambungnya. Ya, beberapa jam saja, kalau dia berpuasa, itu selalu dia muntah-muntah. Nggak kuat, nggak bisa. Dilakukan di bulan Ramadan, seperti itu. Dilakukan di selain bulan Ramadan juga seperti itu. Setiap puasa muntah-muntah. Ya nggak bisa. Sehingga orang yang dalam kondisi seperti ini, kewajiban mereka adalah memberikan fidyah kepada fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Ya, kewajiban mereka adalah memberikan fidyah kepada fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Dan masuk dalam kategori hukum ini orang-orang yang sudah lanjut usia, lansia. Mereka memiliki hukum yang sama. Lansia dengan catatan tidak bisa puasa ya. Tapi kalau lansia masih sehat, Masya Allah, tetap puasa. Tapi kalau lansia sudah tidak bisa berpuasa lagi, lemah badannya, tubuhnya lemah, sulit untuk berpuasa, maka tidak wajib baginya berpuasa. Yang harus dia lakukan adalah memberikan fidyah kepada fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah mengatakan وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, bagi mereka ya fidyah memberikan makan kepada orang miskin. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah. Maksudnya adalah seorang kakek atau nenek yang sudah tua renta, la yastati'ani an yasuma, mereka tidak bisa berpuasa. Apa kewajibannya? Kata Ibnu Abbas, fayut'imani makana kulli yaumin miskina. Maka wajib bagi mereka berdua untuk memberikan makan kepada orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Tayyib, sehingga orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, ya ini istilah fikih yang ada di buku-buku fikih ya. Al-marid alladzi la yurja bur'uhu. Ya, seorang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, sehingga ini bahasa fikihnya seperti itu. Maksudnya adalah sakit yang menahun, sakit yang dia nggak bisa berpuasa sama sekali. Ya, orang yang seperti ini dan juga lansia yang nggak bisa berpuasa, maka itu yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka tetap wajib untuk berpuasa. Akan tetapi, kalau kemudian tidak mampu, ya, dan dia khawatir terhadap dirinya atau terhadap janinnya, ya, sebagian wanita hamilnya itu menjadikan tubuhnya lemah, nggak puasa aja lemah, harus bed rest, nggak bisa bangun dari kasur. Bagaimana kalau kemudian dia berpuasa, bisa memperparah kondisinya? Ya maka bagaimana? Untuk wanita hamil dan menyusui, di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang sangat kuat. Khilaf yang sangat kuat. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa mereka kalau berbuka, ingat tetap kewajibannya adalah berpuasa. Tapi kalau kondisinya kemudian tidak mampu atau khawatir, ya, melemahkan dirinya dan lain sebagainya, tentu menurut petunjuk dokter, maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang bilang harus
tetap mengganti qadha, ya, puasa-puasa yang ditinggalkan, dan ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa cukup bagi mereka fidyah saja. Wallahu a'lam, sampai saat ini yang saya condong kepada pendapat di antara pendapat-pendapat ini adalah bahwa wanita hamil dan menyusui yang tidak mampu atau khawatir jika berpuasa, kemudian dia berbuka, maka cukup bagi mereka fidyah saja. Cukup bagi mereka fidyah saja. Apa dalilnya? Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Nabi SAW mengatakan, Innallaha azza wa jal wada'a 'anil musafiri syatras salah was siyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan bagi seorang musafir puasa dan setengah dari sholat. Apa maksudnya setengah dari sholat? Yang 4 rakaat jadi 2, itu maksudnya untuk musafir. Wa 'anil hamil wal murdi', dan begitu juga untuk wanita hamil dan juga yang menyusui. Sehingga ini adalah dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menyatakan bahwa wanita hamil dan menyusui yang khawatir, ya, melemahkan dirinya, kemudian dia tidak mampu untuk berpuasa, maka cukup bagi mereka fidyah saja. Ya, kemudian juga Abdullah bin Abbas mengatakan, "Idza khafatil hamil ala nafsiha wal murdi' ala waladiha fi Ramadan yuftiran." Jika seorang yang hamil, wanita yang hamil, khawatir terhadap dirinya, wanita yang menyusui khawatir terhadap anak yang disusuinya, yuftiran, maka boleh bagi mereka untuk berbuka, wa yut'imani makana kulli yaumin miskina, dan wajib bagi mereka untuk memberikan makan kepada orang miskin sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wala yaqdiyani sauma, dan mereka tidak perlu mengqadha puasa. Ya, ini fatwa dari siapa? Abdullah bin Abbas. Kemudian juga Abdullah bin Umar ditanya oleh seorang wanita yang sedang hamil, apa yang harus aku perbuat? Kata Abdullah bin Umar, aftiri, berbukalah, wa at'imi an kulli yaumin miskinan, dan berikanlah makan satu orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan, wala taqdi, dan engkau tidak perlu mengganti. Ini juga fatwa dari siapa? Abdullah bin Umar. Ya, sehingga ini fatwa dari Abdullah bin Umar, fatwa dari Abdullah bin Abbas. Seperti itu. Dan subhanallah, pertama ini hukum yang dijelaskan oleh sebagian ulama dan dikuatkan oleh sebagian sahabat, sebagaimana yang tadi kita lihat, ya. Dan subhanallah ini memudahkan para wanita, apalagi mereka yang produktif dalam memiliki anak. Sebagian perempuan tahun ini punya anak, nggak puasa 30 hari. Tahun depannya menyusui. Tahun depannya lagi hamil lagi. Kemudian menyusui lagi. Tahun depan, subhanallah, yang kedua menyusuinya 2 tahun. Mau mengikuti arahan Al-Quran. Kemudian setelah menyusui 2 tahun, apa yang terjadi? Hamil lagi. Berapa tahun jadi kalau 3 anak? Sekitar 6 tahun, ya. 6 kali 30 berapa? 180 hari. Jadi ini sangat memudahkan. Ini sangat memudahkan bagi para wanita. Baik. Kemudian kita masih bicara di syarat yang kelima, yaitu mampu untuk berpuasa, ya. Apakah pekerja keras seperti kuli panggul, kuli bangunan, apakah mereka boleh untuk tidak berpuasa? Gimana menurut antum? Para kontraktor dan mandor, kuli, orang-orang yang bekerja keras, ini boleh tidak mereka tidak berpuasa? Lagi-lagi ada khilaf di kalangan para ulama. Perlu kita ketahui bahwa menjadi kuli itu bukan alasan untuk tidak berpuasa. Tidak ada penjelasan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah
yang mengkhususkan orang-orang yang memiliki pekerjaan berat untuk tidak berpuasa. Sehingga fatwa dari para ulama menjelaskan bahwa apapun pekerjaan kita, pada saat kita muslim, baligh, berakal, kita tidak sedang safar, maka kita wajib untuk berpuasa. Lain hal kalau kemudian seorang yang menjadi kuli ini, misalnya kuli bangunan, ya pekerja berat ini, di tengah hari dia kecapean, kemudian jatuh sakit, maka boleh tidak untuk berbuka? Karena apa dia boleh berbuka? Karena sakit atau karena kuli? Karena sakit. Faham sampai di sini? Sehingga jangan sampai kita salah faham dalam memahami konteks ini. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Karena sebagian praktek, ya teman-teman, saudara-saudara kita kaum muslimin yang bekerja sebagai pekerja bangunan, sebagian mereka datang ke lokasi bangunan bawa kopi sama rokok, Pak. Pagi-pagi bulan Ramadan. Dengan alasan bahwa saya kerja keras. Jadi dia udah gak puasa. Dari awal, dari pagi. Sengaja gak bangun sahur. Bangunnya subuh, ikut sholat, kemudian paginya sarapan. Beres sarapan, bawa kopi, bawa rokok ke tempat bangunan. Maka kita katakan bahwa tetap wajib untuk puasa. Kalau kemudian di tengah-tengah dia puasa, dia jatuh sakit, atau dia terkena sesuatu yang mengharuskan dia berbuka, maka tentu dibolehkan untuk berbuka. Ya, dan sebaiknya kaum muslimin berusaha untuk menjaga dirinya agar senantiasa bisa berpuasa di bulan Ramadan. Dia berusaha untuk menyesuaikan pekerjaan-pekerjaannya agar bisa berpuasa, dan sebagaimana orang-orang yang kemudian mempekerjakan mereka itu melihat kondisi ini. Ya, jangan kemudian dikasih kerjaan yang memberatkannya sehingga dia harus berbuka. Saya nggak tahu ya urusan bangunan, tapi apakah bisa kemudian pekerjaan itu diganti dengan malam hari? Ya karena kewajiban untuk berpuasa itu di siang hari. Ya sehingga intinya adalah bahwa alasan tidak berpuasa karena memiliki pekerjaan yang berat itu tidak serta-merta dibolehkan dan dilegalkan di dalam Islam. Ya sehingga kalau kemudian dia butuh untuk berbuka karena sakit atau alasan-alasan yang lain yang dibolehkan dalam Islam, maka nggak masalah. Ya, dan juga hal ini pernah difatwakan oleh Syekh bin Baz, kemudian Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid. Ya, beliau menuliskan satu surat yang menjelaskan tentang hal ini. Karena tersebar anggapan di masyarakat bahwa boleh orang-orang yang pekerja bangunan itu untuk tidak berpuasa. Sehingga beliau menuliskan ya surat bahwa tetap mereka wajib untuk berpuasa karena mereka adalah seorang muslim yang baligh, yang berakal, muqim, dan tidak dalam kondisi sakit. Seperti itu. Kemudian syarat yang keenam adalah tidak ada penghalang puasa. Syarat yang keenam adalah tidak ada penghalang puasa. Apa itu penghalang puasa? Ada yang tahu? Apa penghalang puasa? Haid dan nifas. Haid dan nifas. Ya tentu kalau wanita dalam kondisi haid dan nifas maka dia tidak boleh berpuasa. Justru dia taat kepada Allah dengan tidak berpuasa. Ya karena sebagian perempuan ya menganggap bahwa pada saat dia haid dan nifas berarti dia jauh dari Allah atau tidak bisa beribadah. Maka ini anggapan yang salah. Yang dilarang untuk dilakukan itu hanya beberapa ibadah saja. Tetap dia berdoa, tetap dia berzikir, zikir pagi petang, zikir masuk keluar rumah, tetap dia melakukan amal-amal ibadah yang dibolehkan, dan dia taat kepada Allah dengan tidak sholat dan tidak berpuasa. Baik, sekarang kita masuk ke rukun puasa. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang pertama adalah niat. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat ya sebelum dia berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Ya, jadi seseorang harus berniat untuk berpuasa sebelum puasa itu dimulai.
Dan apa arti dari niat? Niat, kata para ulama, artinya adalah al-qasdu wal iradah. Maksud dan keinginan seseorang. Dan itu tempatnya di hati. Sehingga ketika di hati kita ada keinginan, ada maksud dan tujuan ingin berpuasa di keesokan hari, berarti dia sudah berniat. Ya, dan tidak perlu melafalkan niat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melafalkan makan kepada mereka sampai kenyang. Itu juga dibolehkan. Ya, wallahu a'lam. Untuk pembatal puasa istimna atau onani, hukumnya atau bayarannya, tebusan maksudnya kafarah, apakah sama dengan orang yang berjima atau berhubungan? Tidak sama. Tidak sama. Ya, sehingga pembatal puasa berupa jima atau berhubungan badan itu berbeda ya dengan mengeluarkan mani dengan onani atau istimna. Sehingga yang kena kafarah tebusan yang tadi kita sebutkan itu hanya pada saat dia berhubungan badan. Dan berhubungan badan itu tidak dipersyaratkan dia harus mengeluarkan mani. Pada saat ya kemaluannya masuk ke kemaluan wanita, maka dikatakan dia telah berjima. Walaupun hanya sesaat, walaupun tidak sampai mengeluarkan mani. Ini yang jelas.